Saudara, di dalam dunia pada saat ini, salah satu bahaya kekristenan yang paling besar, ini selalu dihadapi dari zaman ke zaman, adalah dengan menggarisbawahi bahwa apa yang Kristus lakukan itu belum final. Harus ada Injil plus, indikatif, mengenai pernyataan-pernyataan mengenai apa yang Kristus lakukan, tanpa disertai imperatif apa yang harus kita lakukan. Itu satu kekristenan yang bagi saya terapeutik saja. Tidak ada suatu pengorbanan yang harus kubayar. Cuma tahu apa yang sudah Kristus lakukan, but that's it. Sebaliknya, imperatif tanpa mengenal indikatif, itu hanya menghasilkan kekristenan yang moralistik, legalisme, saudara. Saudara, supremasi Kristus demikian luar biasa dipaparkan ayat demi ayat dalam Ibrani pasal yang pertama, 14 ayat tersebut. Pertanyaan adalah, setelah mengetahui semua hal tersebut, yang harus kita pikirkan dalam hidup kita adalah, so what? So, kita bersyukur karena kita terus diberikan firman Tuhan, dan kita terus dibangkitkan kerinduan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sudah 16 kali kita mengkhotbahkan mengenai Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama demikian luar biasa indahnya. Bicara banyak mengenai supremasi daripada Kristus. Sekarang kita akan membuka Ibrani pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat kedua, dan seterusnya kita bertanggapan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk beberapa ayat yang baru kami baca dalam Ibrani pasal 2 ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang terus memimpin dan memberkati hidup kami. Bukan dengan berkat-berkat jasmani, itu tidak terlalu penting ya Tuhan. Tuhan terus menopang kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini jemaat Tuhan sudah berkumpul bersama di dalam GRI Karawaci gedung ini. Kami berbakti, kami mengkuduskan waktu Sabat ini untuk berbakti. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kuduskanlah pikiran kami, kuduskanlah hati kami, supaya firman Tuhan yang sudah dituliskan, yang sudah diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Dari generasi seorang Kristen ke generasi orang Kristen berikutnya ya Tuhan. Saat ini menjadi satu hal yang kami treasure, yang kami hargai. Dan oleh karena itu kami bisa dibentuk olehnya. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan nih. Kami serahkan semuanya dalam nama anak Allah yang kudus. Gembala hidup kami, kepala daripada gereja. Dalam nama Allah anak tersebut. Kami berdoa, kami berharap dan kami menyerahkan diri kami. Amin. Saudara, sudah 16 kali kita bicara mengenai Ibrani pasal 1. Kalau saudara memperhatikan, saudara silakan baca lagi di rumah, silakan membaca ulang apa yang dikatakan oleh pengkhotbah atau penulis daripada kitab Ibrani ini. Tidak mungkin tidak timbul satu kesan betapa mulianya, tidak mungkin tidak timbul satu kesan betapa tinggi supremasi daripada Kristus tersebut. Brother Stephen Tom pernah mengatakan suatu kalimat, kalau penulis Ibrani diberikan doktor honoraris clausa, itu 1, 3, 5, 10, bahkan 50 pun tidak cukup. Karena dia nanti dalam kitab Ibrani menuliskan mengenai betapa indahnya Kristus. Dia memperbandingkan, dia adalah orang yang akhirnya memperbandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bagaimana Kristus itu akhirnya meng-establish, memulai, meng-assure, memulai suatu era yang baru, itu the new covenant. New covenant people of God itu berdiri berdasarkan apa yang sudah Kristus lakukan di sana.
Saudara perhatikan, kita bisa secara cepat melihat Ibrani pasal yang pertama ini. Saudara bisa melihat ada dua hal yang ditekankan dalam Ibrani pasal yang pertama, yaitu mengenai natur, the person, dan juga mengenai pekerjaan, the works daripada Kristus anak Allah tersebut. Kalau kita bicara mengenai natur, maka Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Semua malaikat diciptakan, Kristus adalah pencipta. Semua malaikat diciptakan untuk melayani, untuk menyembah Kristus. Kristus adalah yang disembah, yang menerima sembah. Anak Allah yang menerima sembah. Yang akhirnya menerima pelayan daripada semua malaikat-malaikat tersebut. Demikian berbeda sifat atau natur daripada Kristus, anak Allah, dan pelayan atau pelayan-pelayan itu malaikat-malaikat tersebut. Saudara bisa melihat bagaimana kalau saudara perhatikan dalam beberapa ayat pertama saja, khususnya ayat yang ketiga daripada Ibrani pasal 1, saudara. Saudara bisa melihat natur daripada Kristus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, the radiance of God's glory. Dia adalah juga exact imprint of His nature. Dia adalah benar-benar naturnya adalah natur Allah itu sendiri. Maka bukan malaikat, justru Kristus anak Allah lah yang akhirnya menciptakan, yang akhirnya menciptakan segala sesuatu, yang akan menerima segala sesuatu yang diciptakan tersebut, yang akhirnya akan menopang segala sesuatu, dan juga akhirnya memberikan, menebus segala sesuatu, saudara. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Ini dilakukan oleh pribadi namanya Kristus, anak Allah tersebut. Saudara bisa melihat begitu berbeda Kristus dan malaikat, antara pencipta dan ciptaan. Tapi pencipta kita bukan pencipta yang sudah menciptakan sesuatu lalu meninggalkan segala sesuatu. Kita menolak paham deisme, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, tapi akhirnya dalam hidup kita tidak ada sangkut pautnya keberadaan Tuhan dengan hidup kita. Kita mengerti Alkitab dari sejak semula bukan hanya menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan pencipta ini juga ada dan hadir dalam hidup, dalam segala keberadaan daripada ciptaannya tersebut, khususnya, terkhususnya, lebih khususnya ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, maka Tuhan tidak meninggalkan dunia ciptaan tersebut. Saudara, maka di sini saudara bisa melihat bukan cuma natur yang di-highlight, digarisbawahi oleh penulis atau pengkhotbah kitab Ibrani ini, tapi juga akhirnya pekerjaannya dia. Saudara perhatikan dalam ayat yang pertama, kita tidak akan mengulang tentunya, ini sudah lama sekali kita bicarakan ayat demi ayat. Saudara perhatikan ayat pertama, Kristus melakukan suatu hal yang demikian berbeda. Kalau pada zaman dahulu Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, perantaraan nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir ini, a new era for the new covenant people of God. Tuhan bukannya memberikan mereka pengantara nabi-nabi, tapi Tuhan berbicara melalui anaknya, final, saudara. Oleh karena itu kita tidak mengakui dalam gereja sudah ada nabi, ada rasul yang terus berbicara, seakan-akan firman Tuhan ini belum selesai. Tidak, saudara, Tuhan sudah berbicara kepada umatnya melalui anaknya. Itu adalah finalitas daripada jabatan prophet tersebut, kenabian tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan finalitas daripada jabatan daripada imam, itu sudah diselesaikan. Kalau semua imam dikatakan, Ibrani akan membandingkan imam-imam tersebut dengan Kristus. Semua imam tidak pernah berhenti, harus terus-menerus mempersembahkan korban. Bahkan dikatakan mereka tidak bisa duduk di dalam bait Allah yang demikian agung, di dalam ruangan yang paha agung tersebut. Tidak terdapat satu kursi pun di mana imam besar, orang Yahudi bisa duduk dan lalu menikmati seakan pekerjaan keimaman jabatan tersebut sudah selesai. Tidak, saudara. Imam yang terus berdiri dan setiap hari mereka harus memberikan korban-korban tersebut. Tapi yang dilakukan Kristus, kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ketiga tersebut, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah final, sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan atau meneruskan. Seakan Injil itu masih belum final. Soalnya di dalam dunia pada saat ini, salah satu bahaya kekristenan yang paling besar, ini selalu dihadapi dari zaman ke zaman, adalah dengan menggarisbawahi bahwa apa yang Kristus lakukan itu belum final. Injil itu masih belum selesai. Harus ada Injil plus, harus ada Gospel plus. Injil belum selesai. Kalau ditambah dengan perbuatan baik, itu adalah tantangan sebelum reformasi dalam gereja Katolik. Iman plus perbuatan baik. Gospel plus something else. Itulah yang menyelamatkan kita.
Maka saudara, yang dilakukan para reformator adalah menemukan kembali the finality, finalitas, the simplicity, kesederhanaan daripada Injil tersebut. Salib Kristus itu sudah the end daripada semua yang kita perlukan, yaitu pengorbanan. Kristus mengkorbankan, anak-anak mengkorbankan dirinya sendiri. Imam besar mana yang mampu mengkorbankan dirinya sebagai korban yang begitu agung? Juga tidak ada, saudara. Dalam zaman ini juga demikian, gospel itu harus ditambahkan sesuatu. Gospel plus bahasa lidah menunjukkan kamu adalah orang yang Kristen. Tidak cukup dengan baptisan, tapi harus ada baptisan daripada Roh Kudus. Gospel plus kenikmatan hidup atau kekayaan hidup, prosperity, itu menunjukkan kita adalah anak Tuhan. So, kita selalu dalam suatu zaman yang dimana gospel atau Injil itu terus dirongrong, tidak final, belum final, dan harus tambahkan oleh sesuatu hal yang lain. Apa pengharapan kita dalam hidup ini? Apa yang kita harapkan di dalam keluarga kita? Apa yang kita junjung tinggi dalam keluarga kita? Apakah finalitas daripada Injil tersebut, daripada apa yang Kristus lakukan, atau something else yang menjadi kebanggaan kita, saudara? Maka di sini saudara, Kristus telah melakukan penyucian dosa, ia duduk. Berbeda dengan imam-imam yang lain, dia duduk. Tamat. Itu supremasi Kristus dalam hal jabatan keimaman. Dan sampai di sana saja supremasi Kristus dalam jabatan sebagai raja. Dia berhenti, dia sudah menamatkan segala sesuatu. Dia kembali kepada Bapa, dia memiliki takhta yang kekal, ayat yang ke-8. Takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Itu takhta Kristus yang kekal. Tidak ada suatu raja pun yang takhtanya bisa kekal dan terus selamanya. Tapi takhta daripada Kristus, dia adalah raja dan raja yang kekal. Takhtanya kekal dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan ayat ke-13. Dia bicarakan mengenai ayat ini, saudara. Itu ada satu kata daripada Allah Bapa, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Ini menunjukkan suatu raja yang menang. Suatu raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi semua Kristus lakukan ini bukan tanpa pengorbanan. Bukan tanpa pengorbanan. Dia bisa duduk. Ketika kita melihat bagaimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita harus tahu dia duduk sebagai seorang yang telah berkorban, mengorbankan dirinya, dan oleh karena dia berhak menerima segala sesuatu yang ada. Soal supremasi Kristus demikian luar biasa dipaparkan ayat demi ayat dalam Ibrani pasal yang pertama, 14 ayat tersebut. Maka tidak mungkin ketika saudara membaca ayat-ayat ini, kalau saudara adalah orang yang memang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghargai apa yang dilakukan oleh Kristus, maka tidak mungkin saudara tidak menghargai dan merasa hangat hati saudara ketika saudara membicara atau membaca apa dan siapa Kristus ini, saudara. Saudara, pertanyaan adalah setelah mengetahui semua hal tersebut, yang harus kita pikirkan dalam hidup kita adalah so what? Banyak orang Kristen bisa pandai membicarakan mengenai teologi. Banyak orang Kristen kalau diuji mungkin lulus secara teologi. But so what? Hidupnya belum pernah dirubahkan oleh apa yang mereka percaya. So waktu di dalam KKR Tobasa ini, saudara, banyak orang yang mengkritik GRI. GRI melakukan KKR pengabaran Injil. Kenapa bukan di dalam negara atau kota-kota yang belum Kristen? Mengapa hanya berbicara kepada orang-orang yang sudah Kristen? Saudara, itu memang suatu hari kita bisa harapkan. Suatu hari kalau Tuhan bukakan kesempatan kita mengabarkan Injil lebih luas lagi. Ada daerah-daerah yang belum Kristen kita bisa masuk, itu puji Tuhan. Tapi kita memang sekarang kesempatan yang ada khususnya berbicara kepada orang yang sudah Kristen. Tapi jangan lupa banyak orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen. Kristen KTP di dalam Tobasa. Pada anak SD. Pada anak SMP, SMA, di gereja saya tanya, saudara, siapa di antara kalian semua yang menjadi orang Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen? Semua angkat tangan, orang Batak. Semua angkat tangan, saya adalah orang Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen. Ketika saya tanya, siapa yang mengenal atau mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa? Saudara pikir, bayangkan, anak SD pun bisa mengerti bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka bisa angkat tangan dan mengatakan saya adalah orang yang berdosa. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya banyak dosa? Mereka angkat tangan. Mereka adalah orang yang mengenal dosa. Mereka adalah orang yang lahir keluarga Kristen. Saya tanya kalau demikian, siapa yang mengatakan bahwa kalian mengetahui dengan semua dosa yang kalian miliki? Kalian kalau mati pada hari ini, kalian
tahu kalian sudah bersekutu bersama dengan Tuhan dan kalian akan masuk ke surga, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berani angkat tangan. Apa yang terjadi? Apakah mereka tidak mengenal siapa Kristus? Oh, mereka tahu. Waktu saya tanya mengenai Kristus, mereka tahu. Waktu saya bicara mengenai salib Kristus, mereka bisa sadar bahwa Kristus disalibkan bukan karena dosa. Dia bukan disalibkan sebagai orang yang berdosa, karena dosa dia disalibkan. Mereka semua tahu. Waktu saya tanya, lalu kenapa Kristus disalibkan? Semua bisa menjawab. Perhatikan jawaban ini. Kristus disalibkan karena dosa umat manusia. Benar atau tidak, saudara? Kristus disalibkan karena dosa umat manusia. Benar atau tidak? Benar. Salahnya di mana? Tidak pernah akhirnya membuat salib Kristus itu personal. Kristus disalibkan karena dosa umat manusia, bukan dosaku. Tidak ada satu orang pun yang menjawab karena dosaku Kristus disalibkan. Maka saya katakan sekarang berhenti mengatakan Kristus disalibkan karena dosa umat manusia. Mari kita katakan Kristus disalibkan karena dosaku. Mereka belajar. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Banyak sekali dari kantong-kantong Kristen yang tidak sadar sebenarnya gereja sedang menghadapi apa. Apa yang sedang mereka khotbahkan dalam setiap hari Minggu di mimbar gereja tersebut, sehingga anak-anak mereka belum mendapatkan suatu pengertian Kristus dan relasinya secara pribadi dalam hidupku. Tidak ada. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita sudah mengetahui demikian banyak doktrin, orang reform paling suka membanggakan banyak pengertian yang mereka bisa mengerti doktrin-doktrin yang baik. Saudara sudah membanggakan semua itu, saya mau tanya, so what? Apa yang berubah dalam hidup kita? Setelah kita mengetahui semua hal yang demikian, indah, perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa kita lebih mengasihi Tuhan? Apa kita lebih rela dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan? Apa kita lebih mengasihi dunia yang berdosa ini? Bukan mengasihi orang yang berdosa, tapi mengetahui ada objek kasih Tuhan di antara mereka. Apakah kita lebih suka mengabarkan Injil? Atau kita masih terus-menerus merasakan diri kita yang paling penting dalam hidup ini? Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita gereja ini yang sudah pernah ikut KKR regional. Itu adalah suatu yang disukai oleh orang-orang yang menyukai atau mencintai Tuhan. Saya percaya dalam hidup orang Kristen ada 3 pertobatan. Minimal 3 pertobatan. Pertobatan pertama adalah ketika mereka belum menjadi orang Kristen, lalu mengenal Tuhan. Pertama kali mereka mengenal Tuhan, itu pertobatan yang pertama. Pertobatan yang kedua adalah mengenal Tuhan macam apa. Bukan Tuhan yang dikontrol oleh mereka. Sekali kita memakai Tuhan hanya menjadi budaknya kita. Kita akhirnya demikian liam menjadi orang Kristen. Pertobatan yang kedua adalah kita akhirnya mengakui Tuhan adalah Tuhan. Kita hanyalah manusia, itu pertobatan yang kedua. Doktrin reform merubah atau memberikan suatu pertobatan baru dalam hidup kita mengenal siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Pertobatan yang ketiga adalah mengenal isi hati Tuhan. Bukan cuma mengenal secara kognitif siapa Tuhan, lalu bisa mengatakan doktrin dengan baik satu persatu, tapi mengenal isi hati Tuhan, mencintai yang dicintai oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan, khususnya dalam hal mengabarkan Injil. Ada orang yang sangat gampang sekali, natural sekali mengabarkan Injil. Ada orang untuk mengatakan kalimat pertama pun sulit, karena tidak terbiasa mengabarkan Injil. Saudara, dalam hidup kita, saudara, bersyukurlah mereka yang akhirnya terus memikirkan mengenai Injil dan bagaimana Injil bisa diberitakan. So GRI ada Gereja Reform Injili. Maka kalau sudah lama beribadah tempat ini, tapi belum mau untuk mengabarkan Injil, selalu kalau ada kesempatan KKR regional, satu demi satu, saudara pikir tidak perlu diambil karena ada kesibukan yang lain. Saudara belum mengalami pertobatan yang ketiga tersebut, saudara. Itu mengenal isi hati Tuhan. Saudara, KKR regional sebenarnya suatu kesempatan yang gampang. Saudara tinggal masuk, itu satu event diatur sedemikian rupa sehingga saudara mengabarkan Injil pada waktu itu. Tapi dengan pengabaran Injil kita hari demi hari, saudara, itu sulit dilakukan. Saudara, banyak orang yang perlu mendengarkan Injil. Di kantong-kantong Kristen tadi, him-him berikan kesaksian di sini mengenai tantangan yang dihadapi di sana. Itu sekarang pendatang, itu sangat banyak. Orang yang namanya Batak, Tapanuli, dan sebagainya. Itu kekristenan semakin lama jumlah, secara persentasi saja semakin lama semakin turun. Banyak pendatang yang masuk. Di antara mereka yang persentase sudah semakin turun, yang benar-benar mengerti Injil itu kecil sekali.
Mereka sangat membanggakan tradisi. Oh, Injil sudah masuk tanah Batak selama berapa? 100 tahun lebih. So what? Saya mau tanya. Saudara, pertanyaan so what itu penting. Harus kita tanyakan. So what? Kok saya tahu ini, saya tahu itu. So what? Maka di sini saudara perhatikan satu kalimat yang penting. Ayat kedua, pasal kedua ayat yang pertama. Dimulai dengan satu kata yang penting. Karena itu. Karena itu. Kau sudah tahu demikian supreme Kristus. Karena itu link, itu menjembatani apa yang sudah dikatakan dan apa yang akan dikatakan ini. Karena itu, apa yang sudah kamu pelajari, yang sudah saya katakan dalam pasal yang pertama tersebut, sekarang ini, the following, apa yang kukatakan tersebut, itu tidak bisa dilepaskan daripada apa yang sudah dikatakan tersebut. Kalau kau sudah mengenal betapa supreme Kristus dalam hidupmu, maka therefore, karena itu harus ada implikasinya. Apa implikasinya? Maka di sini saudara perhatikan ada suatu perintah yang diberikan, ada suatu imperatif, command yang diberikan oleh penulis Ibrani. Karena itu harus atau kamu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kamu dengar. Kita semua harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. So dalam hidup orang Kristen itu banyak dua hal ini. Yang saya katakan ada suatu pernyataan mengenai siapa Kristus yang apa dia lakukan. Tapi di samping itu juga lebih daripada itu ada suatu imperatif, commands. Ada suatu perintah yang harus dilakukan. Dalam bahasa teologi, saudara, itu adalah indikatif, pernyataan, statement mengenai siapa Tuhan, siapa Kristus, dan khususnya apa yang dia lakukan bagi kita. Itu tidak bisa dipisahkan dengan imperatif. Itu perintah-perintah yang harus kita lakukan. Indikatif, sekali lagi, tidak dipisahkan dengan imperatif. Mengenal, khususnya mengenai Kristus, mengenai Allah dan apa yang sudah dia lakukan, harus membawa kita kepada suatu imperatif. Apa yang harus kita lakukan. Saudara, ini menunjukkan kesehatan hidup spiritualitas kita. Itu mengkaitkan antara apa yang kita tahu, what we know about Him, about God, about Jesus, about what He has done for us khususnya, dan juga selanjutnya what we have to do, apa yang harus kita lakukan. Kekristenan hanya mementingkan satu tanpa yang lainnya, itu adalah kekristenan yang akhirnya tidak mengerti, atau bisa dikatakan kekristenan tanpa Kristus. Sekali lagi, kekristenan yang hanya menekankan satu tanpa yang lainnya, ada kekristenan yang tanpa Kristus. Saudara, saya mau mengutip mengenai dua hal ini, itu kaitan antara indikatif dan imperatif. Dalam Alkitab itu terus menerus diulangi. Tuhan tidak memberikan suatu perintah kepada kita tanpa menyatakan siapa diri Dia. Tuhan tidak pernah memberikan suatu perintah pada kita tanpa ground, tanpa mendasarkan perintah tersebut kepada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Itu kelebihan, itu suatu sukacita yang luar biasa sekali. Coba kita perhatikan misalnya, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-20, di sana ada perintah atau 10 hukum Tuhan. Itu perintah bagi manusia yang mencintai Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan. Pertama, kedua, ketiga. Tapi perhatikan dalam ayat yang kedua, itu udah indikatif terlebih dahulu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat kedua, di sana sebelum Tuhan memberikan 10 perintah tersebut, Tuhan menceritakan indikatif mengenai diri Dia, pernyataan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu indikatif. Kalau sudah demikian, kalau Tuhan sudah mengeluarkan engkau, mereka daripada tanah Mesir, dari tanah perbudakan, so what? Maka susul langsung perintah-perintah berikutnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya, saudara. Perintah daripada Tuhan dimulai dengan suatu pernyataan mengenai siapa Tuhan tersebut dan apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Antara indikatif dan imperatif tersebut, kita harus sebagai orang Kristen mengerti kedua hal ini. Kalau tidak, bahaya, saudara. Kalau tidak, kita akan menjadi Christless Christianity, saudara. Orang Kristen yang tidak mengenal apa yang Tuhan lakukan khususnya dalam Kristus Yesus. Perhatikan perintah mengasihi Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saya terus berpikir, kalau memang poinnya adalah mengasihi Tuhan saja, kenapa nggak langsung bicara mengenai ayat yang kelima? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap tenagamu. Kenapa harus ada ayat sebelumnya, ayat keempat?
Itu bicara mengenai, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah bicara itu, baru keluar statement perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Ada indikatif terlebih dahulu, baru ada imperatif. Kekristenan tidak mengenal kita dipaksa melakukan sesuatu tanpa kita mendasarkan perintah tersebut dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu, itu adalah Tuhan Allahmu. Baru sudah itu, kasihilah Tuhan Allahmu tersebut. Saudara perhatikan dalam Matius, demikian juga. Pengabaran Injil itu bukan terpaksa. The Great Commission, bagaimana kita menjadi, itu Matius pasal 28, ayat 18, 19, 20. Itu memberitakan mengenai kerinduan Tuhan supaya kita mengabarkan Injil. Itu suatu perintah, adalah perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah perintah, itulah the Great Commission. Pemuritan adalah Great Commission tersebut. Tapi perhatikan, sebelum command tersebut diberikan, ada indikatif, saudara. Ada suatu indikatif. Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, ini so what-nya, what we have to do, setelah kita mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah, saudara. Saudara, dua hal ini antara pernyataan Tuhan mengenai dirinya dan perintah Tuhan mengenai apa yang harus atau dia tuntut kita lakukan, itu harus kita mengerti. Saudara, saya bisa kutip berapa banyak bagian Alkitab lainnya mengenai indikatif dan imperatif. Kita pelajari, ini sangat penting sekali, saudara. Ini akan sangat penting sekali bagi kesehatan hidup rohani spiritualitas kita, saudara. 1 Korintus, coba kita buka. 1 Korintus pasal 5, ayat yang ke-7. Ya, ada satu kalimat di sana saya bacakan. Saudara pikirkan mana yang imperatif, mana yang indikatif. Ini penting sekali. Mana yang indikatif, mana yang pernyataan, mana yang adalah juga mengenai perintah. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Mana yang indikatif, saudara? Yang indikatif adalah suatu pernyataan bahwa kamu memang sekarang adalah tidak beragi lagi. Itu adalah pernyataan mengenai pekerjaan Tuhan dalam hidupmu yang sudah menyelamatkan engkau. Kamu sekarang sudah tidak beragi lagi. Oleh karena itu, perintah keluar. Buanglah ragi yang lama itu. Deny yourself. Salibkan dosa-dosamu itu. Pikullah salib. Itu kalau, coba bayangkan, kalau ada perintah tanpa ada indikatif, itu sangat-sangat memberatkan kita. Paulus tidak mengatakan cuma satu kalimat, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Oh, berhenti di sana. Tidak, dia menghibur dengan mengatakan bahwa sebab kamu sekarang adalah yang memang tidak beragi lagi. Itu indikatifnya. Roma pasal 6 ayat ke-12 dengan ayat yang ke-14. So, perhatikan di sini ada 5 perintah daripada Paulus yang harus kita lakukan. Tapi perintah tanpa indikatif mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita itu sangat-sangat memberatkan sekali. Ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu kedua jangan lagi menurut keinginannya. Janganlah kamu ketiga menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi keempat, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Yang kelima, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu semua perintah. Indikatifnya Paulus berikan dalam ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itulah dasar kesukaan kita. Kita akhirnya mau melakukan segala yang diperintahkan. Karena sudah ada perubahan dalam hidup kita. Indikatif menyatakan bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Dan oleh karena itu ada suatu hal yang harus kita kerjakan. Imperatif. So, mari kita baca Roma pasal 6 ayat 18-19, saudara. Ayat 18, kamu, ini indikatif, telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu status, itu indikatif, satu pernyataan mengenai perubahan dalam hidup kita. Lalu di dalam 19b,
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan. Itu perintah, saudara. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ada suatu indikatif, ada suatu imperatif, saudara, itu yang harus kita lakukan, saudara. Coba kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Itu suatu indikatif, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu suatu indikatif perintahnya. Ini order agak terbalik, ayat ke-16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Itu suatu perintah. Hei orang Kristen, hiduplah oleh roh. Tapi kalau itu cuma perintah tanpa ada suatu indikatif apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu sangat-sangat memberatkan sekali. Maka di sini Paulus katakan, hiduplah oleh roh, ayat 24, karena engkau sudah milik Kristus Yesus yang telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Engkau sudah berubah, karena itu hiduplah oleh roh. Saudara, apa yang mau saya tekankan di sini? Imperatif, indikatif. Indikatif, mengenai pernyataan-pernyataan mengenai apa yang Kristus lakukan, tanpa disertai imperatif. Apa yang harus kita lakukan, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, itu satu kekristenan yang bagi saya terapeutik saja. Tidak ada satu pengorbanan yang harus kubayar. Tidak ada satu salib yang harus kupikul. Tidak ada penyangkalan diri yang harus kulakukan. Cuma tahu apa yang sudah Kristus lakukan, but that's it. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada tuntutan dalam kita untuk mengasihi Tuhan dengan mengorbankan diri kita. Tidak ada. Sekali lagi saudara, indikatif. Mengenal apa yang sudah Tuhan lakukan, mengenal siapa dia, mengenal apa yang dia lakukan bagi umat berdosa, tanpa disertai dengan imperatif, lalu mendorong kita untuk bekerja, melakukan sesuatu, mengorbankan. Itu hanyalah suatu penipuan dalam kekristenan. Hanya membuat feeling good Christianity. Dan kita hidup dalam suatu zaman yang sangat menekankan mengenai how to feel good. Soalnya waktu saya masih muda, perjuangan saya, anak-anak muda, generasi sebelumnya, sebelum kita semua di sini, adalah bagaimana kita bisa akhirnya mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, menikmati kebenaran, mencari kebenaran, membuktikan bahwa kebenaran yang universal itu ada. Di zaman ini, saudara, pergumulan anak-anak remaja kita berbeda dengan kita dahulu. Pergumulan dalam zaman ini adalah bagaimana kita bisa menyukai apa yang kita sukai, mencari, mengusahakan what we like, apa yang membuat kita feel good dalam hidup itu yang kita kejar, itu yang mereka kejar. So, dalam zaman ini sangat sulit memberitakan kekristenan dengan imperatif. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Sangat sulit sekali, saudara. Sekali lagi, saudara, indikatif mengenal siapa Tuhan, tanpa membuat kita akhirnya harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Suatu penipuan, itu cuma feel good Christianity. On the other hand, sebaliknya, ini juga penting. Imperatif tanpa mengenal indikatif, dipaksa atau harus melakukan sesuatu, mendorong kita melakukan sesuatu tanpa kita mengenal apa yang Tuhan lakukan bagi kita, itu hanya menghasilkan kekristenan yang moralistik, legalisme, saudara. Kita harus. Mengapa? Karena kita harus. Tanpa akhirnya pernah menikmati, itu dasarnya semua imperatif tersebut dasar pada indikatif pernyataan mengenai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. So, dua hal ini menentukan kesehatan daripada gereja, kesehatan daripada orang Kristen, kesehatan daripada kita semua, saudara. Sekali lagi, saudara, indikatif tanpa imperatif, itu penipuan, itu therapeutic Christianity. Buat kita cuma merasa enak, merasa bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, cuma membuat kita merasa enak saja hidup dalam dunia ini. Imperatif tanpa indikatif, imperatif menyuruh kita melakukan sesuatu, tanpa menikmati atau mengenal apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu suatu legalisme dalam gereja, saudara. Keduanya adalah Christless Christianity, saudara. Maka di sini saudara-saudara harus melihat, kita itu sudah dirubah, indikatif. Itu menyatakan siapa diri kita. Indikatif menyatakan apa yang Tuhan lakukan dalam merubah kita. Apa yang sudah dia lakukan bagi kita, kita dirubahkan oleh Tuhan. Itu akhirnya membuat kita memiliki status anak, saudara. Indikatif akhirnya ground ourselves. Dalam diri kita menyatakan bahwa kita adalah anak, bukan budak lagi. Sebagai seorang anak, saudara, maka kita menyukai semua yang disukai oleh Bapa kita.
Itu imperatif, itu hanya satu hal yang menyatakan itu yang kuinginkan. Saya tidak lama ini baru bicara dengan seorang anak pendeta. Orang yang mungkin juga sudah lama tinggal di GRI, tapi setelah di luar belajar, dia mengatakan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memiliki ekspektasi bagaimana ya Ko David. Jadi orang Kristen akhirnya tidak terbentuk dalam ekspektasi orang lain. Memang benar, jangan sampai saya katakan pada dia, kita menghidupi hidup kita hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bukan. Saya katakan kalau kamu menjadi orang Kristen, lalu kamu benar-benar mencurahkan hatimu, menjalankan keinginan Bapa di surga, ekspektasi Tuhan di surga itu yang lebih penting daripada ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Maka belum tentu ekspektasi orang di sekitar kita itu benar. On the other hand, saya katakan pada dia, kalau ada orang yang mengharapkan, karena kamu sudah adalah orang yang lama di GRI Karawaci, di GRI, sudah lama di gereja ini. Kamu adalah orang yang juga dulu orang tuamu melayani, sekarang mereka mengharapkan kamu melakukan sesuatu. Kamu jangan menganggap itu suatu ekspektasi. Itu jangan menganggap itu ekspektasi. Kamu menganggap itu ekspektasi, kamu tidak suka hal tersebut. Kamu tidak merasakan bahwa apa yang harus kamu lakukan ini adalah suatu pelayanan dalam hidupmu. Maka dalam hal ini itu bukan ekspektasi, itu adalah suatu kesukaan, kebanggaan. Karena kita adalah anak di dalam gereja ini. Kita adalah anak yang dilahirkan dalam gerakan ini. Maka kita akan berjuang untuk gerakan ini. Itu tidak ada salahnya juga kalau orang mengharapkan hal tersebut. Kita juga harus mengharapkan. So di sana kesulitan daripada orang yang akhirnya merasakan kenapa kita harus di GRI ini. Banyak sekali saudara majelis-majelis kita, penatua-penatua kita yang mungkin anaknya juga nggak di sini. Mereka merasakan mengapa saya harus menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Saya memiliki ekspektasi saya. Orang semacam demikian, mentalnya adalah mental, bukan mental anak. Mentalnya adalah mental bahwa saya disuruh, saya dipaksa. Mentalnya mental budak, saudara. Terpaksa harus beribadah di sini karena orang tua di sini. Terpaksa, semuanya cuma mentalitas terpaksa. Tapi kalau kita adalah anak, maka suatu hal yang diperintahkan daripada Bapa pada kita, itu kita dengan senang kita jalankan, karena status perubahan dalam diri kita. Indikatif menyatakan bahwa kita sudah dirubahkan. Dan saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang pertama tersebut, indikatifnya sangat banyak sekali. Itu yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Dia adalah pencipta, dia adalah penopang, dia juga adalah penebus. Dia sudah tuntas mengadakan penyucian dosa. Indikatifnya sudah banyak sekali. Oleh karena itu pasal 2 ayat pertama bicara mengenai imperatif apa yang harus kita lakukan. Kalau saya perhatikan dalam ayat pasal 2 yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Surat translation semacam demikian bisa lebih menarik dalam bahasa aslinya, karena kalau hanyut di bawah arus itu seperti arus yang besar. Kayak tsunami ketika datang itu menghanyutkan demikian banyak mobil, benda-benda berat itu hanyut di bawah arus. Tapi yang dimaksud oleh penulis Ibrani di sini bukan semacam demikian. Dalam bahasa Inggrisnya adalah kamu harus memperhatikan, therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Pakai kata drift. Drift itu adalah bukan hanyut karena ombak yang besar, tapi pelan-pelan berpindah lokasi, saudara. Drifting adalah cuma pelan-pelan berubah, dan lama-kelamaan kita kok baru sadar, sudah jauh daripada tempat yang semula. Drifting membawa kita berubah demikian besar tanpa kita pernah sadari. Kita cuma pelan-pelan saja berubah dalam hidup ini. Waktu saya melihat anak saya, kok kayak tiba-tiba besar ya. Kok sudah umur 17 sebentar lagi, sudah suaranya udah berat, saya udah nyanyi di Jos, nyanyi dari tenor karena berubah suara jadi bass, saudara. Waduh, kok udah kayak besar ya, kok gak ada yang tiba-tiba, saudara. Itu perubahan sedikit demi sedikit, 1 hari setengah mili, 1/4 mili, itu berubah sedikit demi sedikit, tiba-tiba kita pikir, kok kayak baru bayi ya berapa hari yang lalu ya. Kok sekarang udah besar sekali kamu. Kok sudah besar, kalau kita cari foto-foto 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kok kamu kayaknya masih pendek dulu ya. Masih kayak anak-anak, sekarang kok kayak udah orang besar sekali. Kapan sih berubahnya? Saya tanya foto, kapan sih berubahnya itu kapan? Lu cari foto-foto yang lama dulu, suaranya masih cempreng, masih kayak anak-anak. Lalu suaranya mungkin lama berubah, tapi kita nggak perhatikan, saudara. Orang yang sudah lama nggak melihat, wah langsung kelihatan drastis perubahannya. Tapi kita yang di rumah, itu perubahan cuma naik setiap hari cuma, berapa mikron sih?
Nggak aja sedikit-sedikit tingginya, berapa mikron, tiba-tiba lo kok gede kamu. Nggak ada yang tiba-tiba, saudara. Semuanya drifting. Saudara, problema orang Kristen yang paling besar itu bukan karena kita langsung ditantang, ayo sekarang menyangkal Tuhan. Ayo sekarang berdosa atau tidak berdosa, tidak. Problema kita yang paling besar karena kita hidup kita dihadapi dengan demikian banyak hal-hal kecil yang kita tidak pay attention. Sehingga akhirnya kita drifting, makin lama makin berdosa, makin lama kok tiba-tiba berubah. Berapa tahun yang lalu ketika kita baru pertama kali percaya demikian mengasihi Tuhan, sekarang tiba-tiba sudah demikian berbeda. Apa yang terjadi? Karena kita tidak pay close attention, tidak memperhatikan mengenai perubahan-perubahan kecil ini, we drift away. Orang yang akhirnya menjadi orang yang menolak Tuhan, lalu berdosa besar, itu bukan karena sehari semalam dia mengambil keputusan untuk langsung berubah, berdosa besar, tapi membiarkan dirinya sedikit demi sedikit berubah. Mungkin bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, membiarkan dirinya masuk dalam pergaulan sehari demi sehari. Akhirnya mulai tidak suka membaca Alkitab, mulai tidak suka untuk berkumpul dengan orang percaya lainnya, mulai malas datang dalam persekutuan doa pagi dan sebagainya. Itu drifting, saudara. Tiba-tiba kita berubah. Maka di sini penulis daripada kitab Ibrani mengatakan suatu kalimat yang penting, karena itu harus lebih teliti kita. Kita kalau nggak teliti, maka kita bisa drift away, hanyut, bukan hanyut karena arus yang besar, enggak, hanyut pelan-pelan. Coba berubah pelan-pelan. Apa menjadi suatu hal yang akhirnya mengkoreksi kita, itu sangat menarik sekali. Penulis Ibrani mengatakan lebih teliti kita memperhatikan, pay much closer attention to what we have heard. Apa yang sudah kita dengarkan tersebut. Soalnya minggu depan saya akan bicarakan mengenai warning-warning yang ada dalam Ibrani pasal yang kedua yang demikian berat sebenarnya. Mengatakan bahwa kemungkinan kayak seakan penulis Ibrani mengatakan bahwa keselamatan itu bisa lepas, bisa hilang. Apakah demikian? Saya tidak akan bicara pada saat ini, tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini. Dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saudara bisa melihatkan, pay much closer attention to what you have heard. Maka di sini firman Tuhan, saya katakan tadi sebelum saya berkhotbah, kita semua harus bersyukur karena Tuhan memberkati kita dengan berkat modal yang demikian besar. Bukan gedung ini, di GRI, dalam seluruh GRI, itu ada ratusan miliar, itu aset-aset yang kita miliki, gedung, tanah dan sebagainya. Tapi itu bukan modal kita, bukan hal yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Semua itu dimulai daripada firman Tuhan yang Tuhan berikan oleh satu orang hamba Tuhan yang setia. Di sana banyak orang mendapatkan berkat, memperjuangkan firman Tuhan dengan setia. Lahirlah hamba-hamba Tuhan yang lain, lahir jemaat-jemaat yang setia dengan firman Tuhan tersebut. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita semua, bukan cuma jemaat tempat ini, penatua, pengurus, diaken, jangan sampai kita tidak mengindahkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Obat daripada drifting away bagi penulis Ibrani sini adalah memperhatikan firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan. Apa yang sudah kau dengar, perhatikan. Saudara C.S. Lewis pernah mengatakan satu kalimat yang penting. Dia mengatakan bahwa kita harus terus-menerus, continually, saudara, remind ourselves, mengingatkan diri kita mengenai apa yang kita percayai. Pertumbuhan rohani bukan karena pernah percaya. Itu satu nourishment. Dia katakan bahwa yang kita percaya itu harus terus diberi makanan. We must feed apa yang kita percaya tersebut, iman yang kita percaya tersebut. Tidak ada suatu kepercayaan yang dia katakan, Yesus kata, tidak ada suatu kepercayaan yang akhirnya bisa secara otomatis remain dalam hidup kita tanpa terus dikasih suatu usaha, kita terus kasih makanan. We are drifting away ketika kita merasakan bahwa kita sudah cukup. We are drifting away, start to drift away, pelan-pelan saja tanpa harus kita sadari. Kira-kira merasakan bahwa apa yang kita percaya itu harus diberikan makanan. Kita terus harus mengusahakan apa yang yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Soalnya minggu-minggu selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Saudara. Tapi hari ini saudara pelajari satu hal. Imperatif, indikatif. Saudara kalau baca Alkitab, melihat ada imperatif. Ada perintah daripada Tuhan, cari di mana indikatifnya, karena di sana saudara menemukan anugerah Tuhan. Saudara bisa menjalankan semua imperatif tersebut. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Saudara, minggu depan kita akan meneruskan lagi pasal 2 ayat 1 sampai ayat keempat ini dan mungkin ayat selanjutnya.
Terlalu banyak keindahan yang harus kita pelajari daripada kitab Ibrani ini. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk firman Tuhan yang sudah kami rasakan, kami nikmati pada pagi hari ini. Ya Tuhan, begitu banyak kesempatan dalam hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa kali kami abaikan dan oleh karena itu kami drift away daripada kasih karunia Tuhan. Bukan dosa besar yang menjadi challenge terbesar dalam hidup kami. Tapi karena kami mengabaikan hal-hal kecil yang membuat kami semakin lama semakin jauh dari hadapan Tuhan. Ya Tuhan, jangan biarkan kami terhanyut. Jangan biarkan kami drift away daripada kasih karunia Tuhan. Tapi biarkan kami terus-menerus memberikan suatu usaha untuk menumbuhkan iman dalam hidup kami ya Tuhan. Berkatlah GRI Karawaci, semua pengurusnya, semua penatua di dalamnya, hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan, semua majelis diaken, semua aktivis, semua jemaat Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus memandang pada kasih salib Tuhan tersebut dan terus akhirnya mengusahakan, sebagaimana Alkitab katakan, mengkerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.